Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada pembahasan kali ini Selasa 15 September tahun 2020 kita akan membahas tentang sifat elastisitas. Apa yang dimaksud dengan elastisitas? Mungkin kalian saat mendengar kata elastisitas ini punya persepsi awal ya. Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang elastisitas? Silahkan kalian tulis di catatan masing-masing. Jangan lupa saat menonton video ini kalian wajib mencatat bagian-bagian yang Ibu jelaskan dalam video pembelajaran kali ini ya. Untuk lebih jauh ke sifat elastisitas, Ibu ingin kalian berpikir kritis untuk membedakan apa itu sifat plastis dan sifat elastis. Untuk menyimpulkan plastis dan elastis itu apa, silahkan kalian simak praktek sederhana berikut ini. Oke, untuk menjelaskan tentang perbedaan sifat elastis dan plastis, berikut akan Ibu peragakan sedikit agar kalian bisa menyimpulkan apa itu sifat plastis dan elastis. Yang pertama, di sini punya karet ya, karet gelang. Nah, karet gelang ini bentuk awalnya seperti ini. Kemudian jika diberikan gaya, kita tarik, maka bentuknya akan seperti ini, dan jika gayanya dihilangkan, Ibu lepaskan, maka bentuknya akan seperti ini ya. Silakan kalian simpulkan. Nah, kemudian yang kedua, Ibu punya plastik ya. Sini contohnya ada plastik. Plastiknya bentuknya seperti ini. Jika salah satu sisinya, bagian kecilnya, Ibu berikan gaya seperti ini ya. Perhatikan bentuknya akan sedikit melebar ya. Kemudian jika gayanya Ibu hilangkan, maka apa yang akan terjadi? Apakah plastik ini akan kembali ke bentuk semula? Nah, sudah tahu ya kesimpulannya. Jadi antara sifat plastis dan elastis itu berbeda. Seperti yang tadi Ibu peragakan, kalian mungkin bisa menarik kesimpulan. Oke, dengan melihat praktek sederhana tadi, sudahkah kalian dapat menyimpulkan apa bedanya sifat elastis dan plastis? Ini ya. Jadi sifat elastis tadi dicontohkan, contohnya adalah karet. Sifat elastis itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya yang diberikan itu dihilangkan. Jadi pada karet tadi, ketika Ibu berikan gaya, meregang, kemudian gayanya dihilangkan, maka karetnya akan kembali ke bentuk semula. Tapi lain halnya dengan plastik. Nah, pada saat plastik itu diberikan gaya, maka dia bentuknya akan berubah ya. Akan ada peregangan. Istilahnya karetnya itu menjadi lebih panjang ya, melar seperti itu. Kemudian ketika gayanya dihilangkan, maka plastik tersebut tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi ketidakmampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan dihilangkan. Nah, ini contohnya karet dan plastik tadi ya. Kemudian pemanfaatan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak manfaatnya ternyata. Yang pastinya lebih banyak yang menguntungkan ya. Contohnya adalah ketapel. Mungkin kalian pernah bermain ketapel, itu kan ada sifat elastisitasnya. Kemudian ada shock breaker, ini di motor. Bayangkan kalau motor lama biasanya shock breakernya itu bocor ya. Atau shock breaker itu kan tujuannya untuk peredam kejutan ketika kalian berjalan di jalan yang jelek. Nah, kalau peredam kejutannya itu masih baik, maka tubuh kalian tidak akan terasa sakit. Tapi beda kalau misalnya shocknya itu bocor atau sifat elastisitasnya itu sudah
hampir habis, maka akan beda rasanya ya. Badan kita akan terasa lebih sakit karena peredam kejutannya juga sudah mulai habis. Kemudian ada spring bed. Nah, di kasur kalian menggunakan spring bed atau seperti apa? Nah, spring bed itu adalah salah satu contoh sifat elastisitas, karena spring bed itu kan di dalamnya itu kan ada pegasnya ya. Pegasnya itu juga sebagai peredam kejutan ketika tidur untuk relaksasi gitu. Kemudian ada dinamometer. Ada yang tahu dinamometer? Kalau belum tahu, coba dibuka lagi buku kelas 10-nya, apa itu dinamometer, alat untuk mengukur apa. Jadi sebenarnya masih banyak pemanfaatan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bisa cari sendiri di browsing di Google atau yang lainnya. Nah, di elastisitas kita mengenal tiga besaran, yaitu tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, tegangan ini adalah perubahan bentuk benda yang terjadi karena gaya yang bekerja. Perubahan bentuk benda yang terjadi karena gaya yang bekerja. Tadi saat karetnya diregangkan, maka terjadi perubahan bentuk. Nah, tegangan ini bisa disebut juga sebagai stres. Kalian pasti sering mendengar kata stres. Stres itu tegang. Jadi misalnya kalian, mau ulangan nih stres, berarti pikiran kalian tegang gitu kan. Tegangan ini didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Ini rumusnya, tau ya, dibacanya tau sama dengan F per A, di mana F ini adalah gaya, kemudian A itu adalah luas penampang dari benda, dan tau sendiri ini adalah tegangan. Gaya Newton, luas penampang meter persegi, jadi tegangan itu atau stres ini satuannya Newton per meter persegi. Lanjut. Untuk regangan itu jika benda diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Kalau tadi tegangan, perubahan bentuknya kan berbeda pastinya ya. Kalau regangan itu mengalami perubahan panjangnya dari L0-nya pertama berapa sebelum diberikan gaya, kemudian setelah diberikan gaya itu L-nya jadi berapa. Pasti ada perubahan, walaupun sedikit pasti ada perubahan. Nah, regangan ini bisa disebut strain ya. Epsilon rumusnya sama dengan delta L, perubahan panjang, dibagi L0. L0 itu adalah panjang mula-mula. Jadi untuk regangan itu satuannya tidak ada karena meter per meter coret habis, jadi regangan satuannya tidak ada. Yang terakhir adalah modulus elastisitas, atau kita bisa juga menyebut modulus Young ya. Modulus itu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Nah, disimbolkan dengan huruf E besar sama dengan tau per epsilon. Ini kan tadi tegangan, dan ini tadi regangan ya. Pada benda elastisitas dikenal sebagai modulus Young nih tadi. Y sama dengan tau dibagi epsilon, ini dijabarkan F dibagi A per delta L dibagi L0. Kita lakukan operasi hitungnya, nanti Y sama jadinya rumus akhirnya adalah F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Nah, jadi beberapa bahan itu memiliki nilai modulus yang berbeda-beda. Aluminium berbeda dengan baja, besi, beton, granit, dan sebagainya. Ini beda ya nilainya ya. Satuannya dalam Newton per meter persegi. Kita harus dalam mengerjakan soal nanti kita harus perhatikan bahannya apa gitu. Contoh soal. Nah, contoh soalnya, ada suatu tali berdiameter 4 mm dan mempunyai panjang awal 2 meter. Ditarik dengan gaya 200 Newton hingga panjang talinya berubah menjadi 2,02 meter. Pertanyaannya, hitunglah berapa tegangan talinya, regangan talinya berapa, dan modulus elastisitas Young-nya berapa. Ya,
Dari sini apa yang diketahui kira-kira? Silakan kalian catat dulu. Apa aja nih yang diketahui? Oke, sudah ya. Coba kita cocokkan. Benar nggak? Diketahuinya apa saja nih? Yang pertama diameter. Diameternya itu D sama dengan 4 mm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 atau 0,004. Jari-jarinya 2 mm sama dengan 0,002. Jangan lupa rubah ke notasi ilmiah, belajar untuk menggunakan notasi ilmiah. Luas penampangnya A. Di sini ada A tidak? Tidak ada. Ya, tetapi kita tahu tali itu bentuknya silinder, berarti silinder itu kan luas penampangnya PR kuadrat. Jadi kita cari dulu A-nya menggunakan rumus PR kuadrat. 3,14 kali 0,002 meter dikuadratkan. Jadi luas penampangnya 12,56 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Gaya yang diberikan sebesar 200 Newton dan panjang awal talinya 2 meter. Pertambahan panjang talinya bisa kita lihat, tadinya 2 meter, kemudian jadi 2,02 meter. Jadi delta L-nya berapa? Yang akhir dikurangi yang awal, 2,02 dikurangi 2 sama dengan 0,02 meter. Tuh. Nah, kita masuk ke pembahasan tegangan. Nah, ini tegangan ya. Tegangan tadi simbolnya tau. Tau sama dengan F per A. F-nya 200 Newton. Luas penampangnya 12,56 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya 15,92 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini 200 Newton kalau dirubah ke notasi ilmiah itu jadi berapa? 2 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat 2. Nah, kemudian yang regangan. Regangan tadi simbolnya epsilon yang seperti huruf E ya. Regangan sama dengan pertambahan panjang delta L dibagi L0. Regangan pertambahan panjangnya 0,02 dibagi panjang awalnya 2 meter. Jadi regangannya 0,01. Tidak ada satuannya karena meter per meter, coret-coret habis ya. Yang terakhir modulusnya tegangan dibagi regangan. Tegangannya berapa? Tadi kan udah ada tuh. Tegangannya 15,92 kali 10 pangkat 6. Terus regangannya 0,01. Nah, jadi berapa? 1,6 kali 10 pangkat 9. Kenapa jadi 1,6? Ini dibulatkan ya. 1,592 ininya dibulatkan karena 9 berarti dibulatkan ke atas jadi 6. 1,6 kali 10 pangkat 9. Nah, 9-nya dari mana? Nah, gunakan aturan notasi ilmiah ya. Nah, kemudian ini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan ya, nanti dikumpulkan. Latihan soal ini ada 2, cuman di yang nomor 2 ini ada 2 step ya, karena yang ditanyakan adalah tegangan dan regangannya. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Nah, oke. Untuk pembahasan minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Hooke. Jadi kalian diharapkan untuk melihat terlebih dahulu materi tentang apa itu hukum Hooke, siapa penemunya dan gunanya untuk apa, gitu ya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Tidak usah banyak-banyak dulu, yang penting kalian paham dulu tentang konsep tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Silahkan dipelajari dan dikerjakan latihan soalnya. Nah, jika sudah, nanti dikumpulkan sesuai instruksi yang Ibu berikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.